Dok, anak pertama SC, sekarang hamil lagi. Yang kedua jaraknya 1 tahun 8 bulan, berarti kurang dari 2 tahun ya. Lalu positif hamil, mau tanya apa bisa lahiran normal. Oke, sekarang berarti waktunya kita akan bahas tentang VBAC, Vaginal Birth After Cesarean. Artinya percobaan melahirkan normal setelah melakukan operasi melahirkan sebelumnya. Nah, VBAC ini nggak sekedar akan dilakukan VBAC only ya, artinya langsung dilakukan percobaan untuk lahiran normal setelah operasi begitu enggak. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu untuk Anda bisa melakukan VBAC atau ada istilah lainnya yaitu TOLAC, Trial of Labor After Cesarean. Yang pertama yang harus dipenuhi dulu adalah jarak seksio yang sebelumnya adalah 2 tahun dari kehamilan yang sekarang. Itu dulu yang pertama. Apakah Anda memenuhi syarat dari itu dulu? Kalau itu sudah memenuhi syarat 2 tahun sebelum atau kehamilan yang sekarang ini baru mulai hamil, yaitu 2 tahun dari kehamilan yang sebelumnya, dari operasi yang sebelumnya, Anda memenuhi persyaratan yang pertama. Kalau kurang dari itu, udah gugur dulu deh. Udah gugur dulu. Artinya syarat aman pertama nggak terpenuhi. Yang kedua adalah sayatan bekas operasi yang lalu adalah low transverse, artinya dilakukan sayatan secara transversal dan itu yang di bawah atau di segmen rahim bagian bawah. Memang nggak bisa kelihatan dari luar kayak gitu. Yang bisa adalah memastikan pada dokter kandungan Anda sebelumnya ya, menanyakan dulu ini sayatannya gimana nih? Apakah low transverse gini atau ada indikasi yang dilakukan sayatan secara vertikal? Kalau Anda dilakukan sayatan secara vertikal itu sudah nggak boleh lagi, karena itu berbahaya. Nah, yang ketiga adalah tidak pernah melakukan sayatan operasi pada dinding rahim. Misalkan operasi miom ini. Kalau Anda sudah pernah melakukan operasi miomektomi namanya, itu tidak boleh untuk melakukan TOLAC, tolak atau VBAC ya. Yang keempat, tidak pernah mengalami robekan rahim sebelumnya. Artinya misalkan nih ya, pernah mencoba tolak atau VBAC sebelumnya dan terjadi ruptur rahim, robekan rahim, terus hamil lagi berikutnya mencoba lagi. Jangan, itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah tidak mempunyai kondisi medis yang bisa memberatkan untuk persalinannya yang sekarang. Misalkan adalah ada miom atau plasentanya letaknya rendah atau di bawah, atau misalkan ada diabetes dalam kehamilan dan akhirnya menyebabkan bayinya besar yang akhirnya tidak bisa masuk panggul itu. Lalu dengan demikian syarat berikutnya adalah kepalanya harus sudah masuk panggul. Itu yang wajib ada. Oh ya, lagi adalah dengan riwayat operasi sesar sebelumnya tidak lebih dari 2 kali. Artinya lebih aman kalau memang 1 kali ya. Kalau sudah dengan bekas operasi 2 kali, sudah sebaiknya tidak melakukan tolak atau VBAC karena punya resiko-resikonya. Resikonya yang paling berbahaya adalah ruptur uteri atau robekan rahim yang bisa terjadi. Ini punya resiko yang sangat tinggi dan mengancam nyawa, yaitu robekan rahim, sehingga VBAC atau TOLAC ini, tolak ini, syarat mutlaknya adalah dilakukan di rumah sakit dengan kondisi atau dengan prasarana yang sangat bagus, yang bisa melakukan tindakan operasi sesar emergensi dalam waktu 30 menit. Artinya, kalau amit-amit ya, naudzubillah ternyata saat itu kejadian ada ruptur uteri, akhirnya janinnya terjadi gawat janin, keputusan untuk melakukan tindakan seksio sampai dilakukan tindakan operasinya adalah 30 menit. Kalau rumah sakitnya bisa melakukan itu, kita baru akan melakukan VBAC atau tolak di rumah sakit itu. Artinya wajib di rumah sakit yang punya prasarana emergensi dalam 30 menit untuk respon. Nah, nantinya di rumah sakit saat melakukan VBAC atau tolak itu, Anda akan dipantau terus-menerus tentang detak jantung janinnya, kontraksinya, bagaimana, apakah berlebihan atau enggak kontraksinya, dan juga detak jantungnya bagaimana, apakah stabil, aman, atau kalau terjadi ruptur uteri, imminence, artinya terancam terjadi ruptur, dikit aja, detak jantungnya itu akan turun. Nah, kalau memang itu kejadian, langsung akan switch menjadi operasi emergensi.
Oh ya, keberhasilan VBAC dan juga tolak ini berbeda-beda setiap individu loh ya. Nggak bisa dipukul rata bahwa satu perempuan sama dengan yang lain tuh sama, bahwa yang satu berhasil, yang satu lagi pasti akan berhasil. Nggak bisa kayak gitu. Setiap orang punya respon yang berbeda-beda terhadap tindakan medis apapun. Sehingga nggak bisa dijadikan patokan atau contoh satu orang berhasil, satu orang pasti akan berhasil. Nggak bisa kayak gitu ya. Dan itu yang harus diingat bahwa keberhasilan tiap-tiap orang atau tiap-tiap individu itu berbeda-beda. Dan harus selalu konsultasikan dulu ke dokter kandungan Anda dulu sebelum memutuskan untuk melakukan tolak atau VBAC. Jangan cuma diskusi sama suami doang nih, tetapi datang sama suami ke dokter kandungan, kontrol dulu, lalu periksa dan lalu komunikasikan keinginan Anda bahwa ingin melakukan VBAC atau tolak. Tanyakan dulu apakah saya sudah memenuhi syarat ini. Kalau memang sudah memenuhi syarat, di mana nanti akan melakukan tindakan? Tanyakan lagi apakah respon time-nya nanti oke, dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Anda. Dan kalau Anda sama suami sudah diskusi dan hasilnya oke dengan segala risikonya tadi, dokternya pun insya Allah akan menerima keputusan berdua dan akan melakukan tolak atau VBAC. Semoga bermanfaat.